Selamat datang kembali di channel Double Extreme. Kali ini saya akan membahas tentang double pedal. Jadi di sini kita gunakan double pedal offset Eclipse, yaitu double pedal bass yang dimana posisinya adalah center di tengah-tengah dan memiliki tingkat presisi dan balance yang benar-benar presisi. Jadi kalian nanti bisa lihat di kamera satunya, atau saya akan zoom juga di sini supaya kelihatan jelas. Jadi akan ada dua sudut pandang. Nah, jadi ini adalah double pedal offset Eclipse, dimana dua padnya ini benar-benar presisi dan balance. Jadi tidak banyak dijumpai double pedal yang benar-benar bisa presisi dan balance. Jadi kanan kiri bisa benar-benar disetting hingga sama untuk pressure-nya. Nah, jadi kalian bisa lihat ayunannya bisa mendekati sama, atau nanti kalau sudah benar dikalibrasi akan benar-benar sama. Jadi ini saya belum full kalibrasi atau di setting. Jadi kita pilihannya untuk balance double pedal, pilihannya adalah menggunakan double pedal seri seperti ini, atau nanti juga ada pilihan lain, yaitu kita gunakan dua buah kickpad dan dua buah single pedal. Jadi yang pertama di video ini kita akan review dulu masalah tentang double pedalnya ini dulu. Nah, jadi untuk penggunaan double pedal offset ini benar-benar bisa balance antara kaki kanan dan kaki kiri. Yang berikutnya adalah penggunaannya double pedal menggunakan double pedal biasa. Jadi saya akan tunjukkan juga. Jadi kalau double pedal biasa kanan dan kiri tentunya akan ada perbedaan, karena yang kiri menggunakan shaft tambahan. Jadi yang pasti respon yang kiri akan lebih lambat sedikit daripada yang kanan. Jadi supaya terlihat lagi, jadi ini penggunanya dalam double pedal biasa. Nah, jadi di sini sudah saya setting dan kalibrasi sebelumnya double pedal ini supaya menghasilkan kanan dan kiri mendekati sama. Itu bisa kita lihat nanti 1, 2, 3. Jadi masih 4 ayunan dia masih seimbang. Tapi begitu ayunan yang kelima dia udah tidak seimbang. Jadi kalau kita mau nyeting supaya benar-benar seimbang, batternya bisa mengikuti tapi tidak akan bisa benar seimbang sampai 4 atau 5 kali. Tapi kalau dipaksakan ayunan batternya seimbang, atau ini namanya damper redamannya atau spring baliknya, kalau ininya seimbang, maka pressure kicknya ini juga belum tentu seimbang. Jadi masih lebih ringan yang di kanan ini. Yang di kanan ringan sekali, sedangkan yang di kiri jauh lebih berat, atau kita harus perlu tenaga untuk menekannya lebih besar lagi. Jadi seperti itu perbedaannya antara double pedal offset dan double pedal biasa. Jadi saya akan lanjutkan lagi nanti untuk double pedal, dimana konfigurasinya 2 single pedal dan 2 kickpad. Kita akan tes sedikit. Jadi yang di kaki kiri
Ini kaki kiri memang akan berasa lebih berat daripada kaki kanan, karena pedal kiri selalu dampernya lebih besar daripada pedal kanan karena ada shuffling jointnya. Yang berikutnya kita akan coba konfigurasi 2 kickpad dan 2 single pedal. Nah, jadi ini adalah konfigurasi 2 kickpad dan 2 single pedal, yang mana masih banyak sekali yang harus disetting, yaitu responnya dan juga dampernya juga harus kita setting. Jadi lebih sulit menyeting yang single pedal 2 ini daripada yang double pedal offset eclipse tadi. Dan supaya lebih jelas lagi, saya akan tunjukkan juga untuk penampakannya, tampilannya. Jadi kalian nanti bisa melihat. Nah, jadi kalau udah di setting sama seperti yang tadi, single pedalnya kita setting dulu. Jadi panjang beternya disamain juga, sudut tensionernya atau sudut springnya atau pegasnya disamain juga, dan kita akan mendapati hasil yang cukup seimbang nantinya, atau sampai benar-benar terlihat seimbang. Nah, jadi untuk naik turunnya dia akan sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jadi sampai 8 kali dia masih konstan. Jadi kalau naik turun better ini konstan kanan dan kiri, maka itu tandanya pressure kanan pasti sama dengan pressure kiri, atau tenaga yang dibutuhkan untuk menekan better kanan sama dengan tenaga yang dibutuhkan untuk menekan better kiri. Jadi ini konfigurasi untuk perfect balance atau balance-nya better antara kaki kanan dan kaki kiri. Baiklah, jadi videonya akan saya mulai dengan mereview double pedal eclipse terlebih dahulu. Jadi saya akan mereview tentang double pedal eclipse ini terlebih dahulu, yang mana setelah ini akan kita lanjutkan lagi dengan perbandingan double pedal ya. Jadi akan saya lanjutkan lagi di video selanjutnya setelah video review ini. Nah, kita akan mereview kali ini adalah offset double bass pedal, dimana offset ini adalah double pedal yang paling presisi dan paling seimbang. Jadi dibanding double pedal lainnya, kelebihan dari double pedal offset ini adalah dia akan seimbang antara better kanan dan better kirinya, atau antara kaki kanan dan kaki kiri. Jadi kebanyakan double pedal antara kaki kanan dan kaki kiri tidak akan bisa seimbang, walaupun harganya yang menengah ke atas sampai harga mahal. Jadi saya akan tunjukkan sedikit untuk double pedalnya. Jadi kalau kalian biasanya menggunakan double pedal biasa, pastinya akan tahu kalau better yang kanan tidak akan bisa seimbang dengan better yang sebelah kiri. Jadi yang kanan pastinya akan lebih ringan karena dia nggak ada shaft jointnya dibanding yang sebelah kiri. Jadi walaupun sudah benar-benar berkali-kali dicoba di setting atau dikalibrasi, tetap tidak bisa benar-benar seimbang. Jadi yang ini saya masih bisa sampai 4 kali ayunan dia masih seimbang. Jadi kalau dipakai sudah cukup enak.
1 2 3 4, jadi 4 ayunan dia udah seimbang double pedalnya. Jadi harganya yang mulai 1 jutaan atau yang harganya mulai di harga 2 jutaan. Jadi saya akan cek juga. Ini double pedal yang sudah lumayan bagus. Itu perbedaan double pedal yang murah dan yang mahal biasanya ada di joinnya nih. Joinnya udah menggunakan bearing semua. Jadi kalau double pedal yang biasa atau yang menengah ke bawah, biasanya joinnya tidak menggunakan bearing, hanya menggunakan bushing atau plastik. Nah yang ini belum sempat saya setel atau kalibrasi. Jadi kalau kita, nah kalian bisa lihat bedanya, yang sini sensitif sekali, yang sini belum. Jadi kalau double pedalnya belum ada di kalibrasi atau belum ada di setting, pastinya akan seperti ini. Jadi yang kanan lebih sensitif daripada yang sebelah kiri. Begitu pula pressure tekannya, jadi yang kanan lebih empuk daripada yang sebelah kiri. Jadi itu permasalahan double pedal kebanyakan, walaupun kalian beli yang menengah ke atas ataupun sampai yang harga mahal, pasti akan ada menemukan masalah seperti ini. Nah, di dalam double pedal offset ini antara kaki kanan dan kaki kiri akan dibuat seimbang karena beaternya ditaruh di tengah-tengah, yang membuat sub jointnya kanan dan kiri akan benar-benar seimbang. Jadi ini sub joint kanan, ini dan yang sini sub joint kirinya juga sama dengan sub joint kanannya. Jadi kita punya 2 sub joint yang sama dan 2 pedal yang sama kanan kiri, dan juga ada 2 tensioner yang sama. Jadi kalau kita nanti pasang, terbalik ini. Jadi kalau nanti posisinya terpasang, kira-kira akan seperti ini dia. Nah, jadi antara kanan dan kiri pastinya akan jadi benar-benar seimbang sekali. Karena apa? Karena yang kanan punya proporsi bobot sub joint yang sama terhadap yang sebelah kiri. Jadi double pedal offset ini benar-benar solusi untuk supaya kanan dan kiri seimbang. Karena apa kita perlu seimbang? Karena saraf kaki kita atau otot kaki kita pastinya akan selalu mengkalibrasi kanan dan kiri. Jadi kalau pedal kanannya lebih lembut daripada pedal kiri, otomatis tempo waktu permainan akan berbeda juga. Walaupun sudah sebisa mungkin dibuat mendekati, pasti akan ada perbedaan karena biasanya saraf kita akan mengayun berbarengan seperti ini. Nah, jadi sebelum kita akan mencoba di perangkat drum elektriknya, saya akan merakitnya terlebih dahulu supaya kita bisa mengetahui nanti perbedaan antara double pedal offset ini terhadap double pedal pada umumnya. Sebelum saya merakit, saya akan membahas sedikit untuk fitur-fitur dari double pedal offset ini. Di double pedalnya semuanya sudah menggunakan bearing untuk segala jointnya. Jadi kalau kita bisa lihat di dalamnya sini sudah pakai bearing semua, jadi benar-benar halus sekali. Jadi semua double pedalnya kalau yang memang kelas bagus pastinya akan menggunakan bearing semua. Di bagian sini dia bearing, jadi benar-benar sensitif sekali bearingnya. Goyang sedikit aja dia akan ikut jalan. Dan untuk engsel pedalnya pun juga pakai bearing di sisi sininya, jadi benar-benar halus sekali di sini. Dan yang paling penting adalah dia tidak kocak atau tidak goyang kanan kiri, jadi benar-benar sangat presisi untuk pedal kakinya.
Itu fitur pertamanya. Jadi yang kedua, untuk offset centernya ini, meternya, dia benar-benar juga menggunakan bearing yang sama dengan proporsi bobot yang sama juga. Jadi di sini kita bisa lihat bearingnya benar-benar bearing yang kelas bagus dipakai. Karena apa? Sedikit saja goyang dia ikut berputar. Jadi kebanyakan kalau double pedal yang biasa-biasa, bearingnya tidak benar-benar yang untuk halus sekali atau low frictional bearing. Jadi kalau double pedal yang biasa masih ada kadang nyangkut di bagian bearing sebelah sini, dan itu membuat sensitivitas pedalnya juga berkurang. Dan untuk clampingnya tentunya udah sangat bagus, karena udah atas bawah dia pakai ganjelan seperti ini PU, supaya dan handle dari kick drumnya tidak rusak. Sistemnya pun cukup menarik, simple tapi benar-benar terlihat presisi. Dan itu sekilas untuk double pedalnya, dan saya akan melanjutkan di pemasangan. Dan satu lagi nih, nah biasanya yang tadi saya sebut kalibrasi atau setting pedal, yaitu bagian tension pegasnya ini. Jadi di bagian tension pegas ini kita bisa menyeting seberapa besar sudutnya untuk tension pegasnya masing-masing. Jadi ada sudut-sudut tertentu yang bikin respon dari better dari pedalnya itu menjadi lebih sensitif. Jadi tidak sembarang kita naruh putaran sudutnya, karena kadang betternya bisa lebih tidak mendal atau lebih kaku daripada yang seharusnya. Betternya pun dibuat simple sekali, jadi yang sisi keras satu, sisi empuknya satu. Untuk chainnya sudah double chain juga, dan saya akan lanjut lagi di pemasangan, dan kita akan bahas lagi setelah pemasangan supaya kita bisa tes perbandingan dari pedalnya sendiri. Jadi kita akan merakit terlebih dahulu.
jadi sudah selesai untuk perakitannya dan kita bisa lihat di sini. Jadi ini belum saya setel atau saya kalibrasi. Saya belum ada nyetel, baru memasang saja. Yang ini masih terlalu keras pirnya. Jadi biasanya kita hanya akan menggunakan dua tensioner di sini atau dua pegas di sini. Jadi yang kanan kiri kita nggak pakai. Kita akan cabut nanti yang kanan kirinya. Jadi sebelumnya kita akan tes lihat. Jadi ini jadi kita akan cabut yang dua ini karena terlalu berat. Jadi kita hanya menggunakan dua tensioner aja yang di tengah-tengah, kanan kiri kita nggak pakai. Jadi masih ada setelannya yang belum di setel. Ternyata kita bisa mengubah posisi di offset ini. Kita bisa menyetel
posisi penguatan atau perbandingan antara radius kick pedalnya. Jadi yang ini tidak semua pedal punya fitur seperti ini, jadi biasanya kita hanya fix bawaannya, dan di pedal offset ini kita bisa setting mau seberapa banyak radius pengalinya untuk permainan pedal. Jadi tekan sedikit, baterainya sudah penuh kalau kita di setting di yang paling penuhnya. Jadi ini hanya ada di pedal offset ini aja rasanya. Jadi pedal offset ini kita bisa ngajus sensitivitas dari pressure-nya juga, selain sensitivitas dari tensionernya. Jadi tensionernya benar-benar fleksibel karena dia menggunakan klem bundar seperti ini. Jadi benar-benar fleksibel sekali, dan kita bisa ngajus benar-benar sampai di presisi yang paling tinggi. Kita akan tes. Nah, ini biarnya ada yang kurang. Ini jadi ternyata masih ada setelan lain ya yang saya belum tahu, yaitu kita bisa memutar betternya juga. Jadi ini saya belum tahu tadi. Nah, ternyata kita bisa memutar posisinya ini sehingga benar bisa ngajus sampai level yang paling presisi. Jadi ini saya belum ngajus tadi, pantesan nggak dapat setelannya. Nah, kita akan tes lagi. Jadi ini lebih lambat karena ini kencang.
Jadi sudah berhasil. Nah, ini adalah double pedal offset. Jadi saya sudah selesai menyeting atau mengkalibrasinya. Jadi perbedaannya dari double pedal offset dan pedal biasa adalah di sini. Sekarang ini saya akan tunjukkan perbedaannya, yaitu pada saat dua better ini kita ayunkan, jadi selalu sejajar dua-duanya tanpa ada delay atau jeda yang miring atau pincang ya. Jadi ini adalah pedal yang benar-benar bisa presisi sekali. Masih sedikit lagi setelannya, jadi kalian bisa nanti kalau memang menggunakan pedal offset nih, kalian benar-benar bisa setting sampai benar-benar posisinya presisi sekali dua pedal ini. Nah, jadi posisi seperti ini tidak bisa didapatin dengan pedal biasa, karena sudah otomatis yang kanan pasti lebih ringan karena dia tidak menggunakan shaft joint seperti ini. Jadi kalau pedal-pedal biasa, walaupun yang ini sudah saya setelan kalibrasi, hanya bisa 4 kali ayunan aja. Dan kalaupun kita tes tekan di kanan ini, tidak akan sama presurnya dengan yang sebelah kiri ini. Jadi dengan menggunakan pedal offset ini, kita bisa membuat pressure di kanan ini sama dengan pressure yang di kiri. Dan juga nanti kita akan tes masang di pedalnya atau di kickpadnya supaya tahu perbedaannya. Jadi kalau menggunakan pedal offset ini, posisi duduknya kita bisa pas di tengah-tengah. Jadi snare drumnya kita bisa taruh di posisi tengah, dan posisi hi-hat kita bisa taruh agak ke tengah lagi. Jadi ini tergantung kebiasaan atau kesenangan masing-masing orang. Ada yang senang di sebelah kiri atau di menghadap tengah-tengah, dan tergantung juga posisi simbal dan tomnya nanti waktu permainan. Jadi saya akan mencoba mounting pedal offset ini di kit drumnya, dan mungkin memang ada plus minusnya. Jadi kalau untuk drum yang bracketnya kecil, kita taruh kickpadnya dengan double pedal biasa, maka kickpadnya udah pasti di kanan, atau nanti kalau kita taruh di tengah double pedalnya maka akan ada di posisi sebelah kiri hi-hatnya karena terlalu panjang, atau kita maksa memotong shaft jointnya double pedalnya. Jadi kalau rack dari drumnya lebar seperti ini, jadi kalau ada yang racknya lebar, secara default pun kita bisa taruh kickpadnya di tengah-tengah karena dia lebih luas jaraknya daripada yang tadi seri rack yang lebih sempit. Jadi kalau yang lebar gini, kita bisa taruh pedal kanannya di tengah-tengah dan pedal kirinya sudah ke kiri sedikit. Sebagai perbandingan lagi sama yang tadi, kita di sini kita nggak bisa taruh kickpadnya di tengah-tengah karena racknya sudah cukup sempit. Kalau kita taruh di tengah-tengah kickpadnya maksa, maka double pedal sebelah kirinya akan berada di posisi kirinya pedal hi-hatnya. Nah, seperti itu. Jadi saya akan coba pasang di kit drum yang DTX 750 dulu. Jadi kita akan set dulu untuk penggantian double pedalnya. Jadi di sini kickpadnya benar-benar bisa kita taruh di
tengah, jadi nggak seperti yang tadi kickpadnya kita pincang sedikit. Nah, jadi di sini saya coba posisi sedikit, ikannya kita benar-benar bisa taruh di posisi center. Kurang nanti kita adjust lagi. Nanti kita akan adjust lagi betternya. Nah, jadi di sini harus kita adjust sedikit ini nanti supaya benar-benar seimbang lagi seperti tadi. Ya, jadi kita tes untuk kick pedalnya yang sudah terpasang. Jadi untuk balance-nya benar-benar bisa balance antara kanan dan kiri. Ini kaki kanan di pedal kiri, jadi feel-nya benar-benar sama untuk yang kiri dan kanan. Dan enaknya menggunakan offset ini, jadi ada perbedaannya terhadap kick pedal biasa, yaitu kita nggak merasakan vibrasi dari kickpadnya ini di kaki kita. Jadi vibrasi yang getaran di sini kita nggak merasakan di sini, ya, karena posisi betternya tidak secara langsung di posisi kaki kita. Dan satu lagi lebih enaknya, kalau biasanya kita terkadang bisa terkena ini, jadi kalau settingannya low seperti ini atau terlalu bawah pasti akan sering terkena kaki. Ataupun kalau kita posisi duduknya berbeda-beda, jadi kalau yang ini benar-benar free sekali dari kaki kita posisi bitternya.
Jadi seperti itu untuk review pedal offset. Walaupun permainannya saya sendiri masih belum bisa cepat sekali, tapi untuk secara feel-nya sangat berbeda dengan kick pedal biasa. Di sini lebihnya memang padnya lebih besar, jadi kita lebih nyaman untuk pijakannya, serta benar-benar presisi sekali. Jadi nggak ada kocak di bearingnya. Nah ini agak goyang, nanti mungkin masih bisa di setel lagi di pengaturan bearingnya. Jadi pedal offset ini atau double bass pedal offset ini benar-benar pengaturannya banyak sekali, sampai bisa nanti benar-benar dibuat sepresisi mungkin. Jadi sebenarnya kalau kita mau bisa benar-benar presisi, kita bisa adjust pressure di sini menggunakan timbangan. Jadi kita tekan seberapa besar presurnya yang kanan dan seberapa besar presurnya yang kiri. Jadi saya akan pindah lagi untuk review totalnya. Jadi untuk review keseluruhannya, kick pedal offset ini benar-benar pedal yang bisa diadjust sepresisi mungkin, atau sangat balance sekali, imbang terhadap kanan dan kiri. Jadi di sini saya masih belum benar-benar setting kalibrasi. Biasa saya setting nanti ada menggunakan timbangan. Jadi kalian bisa taruh timbangan di sini dan kita tekan presurnya berapa berat yang dibutuhkan untuk menekan sampai posisi tegak lurus seperti ini. Jadi disamakan dengan yang kanan, dan ini benar-benar kick pedal yang sangat saya sukai sekarang ini, karena memang selain dia bisa kita setting presisi, banyak sekali pengaturannya yang dimana pedal biasa memiliki keterbatasan, seperti kita bisa setting radiusnya atau pengali perbandingan rasio antara tekanan kaki, panjang tekanan terhadap rotasinya. Jadi kita bisa setting radiusnya kecil ataupun besar. Jadi settingan ini tidak semua pedal atau double pedal punya fitur seperti ini. Jadi offset ini punya fitur seperti itu, dan fitur lainnya yang paling membantu dalam kalibrasi adalah fitur kita bisa mengajus betternya ini. Jadi kita bisa ngajus fleksibel sekali, kita bisa menyesuaikan kebutuhan kita. Kita butuh pantulan yang jauh atau pantulan yang dekat, jadi bisa jauh ataupun dekat. Kita bisa ngajus benar-benar banyak sekali yang bisa kita ajus, tidak ada batasannya untuk itu. Dan fitur lainnya adalah kita bisa benar-benar ajus tensionernya atau pegasnya ini benar-benar presisi juga. Jadi kebanyakan hanya ada slotnya atau kunci setengah bulan, kita hanya bisa fix di satu tempat itu, ataupun ada gerigi, kita juga hanya bisa fix di satu tempat itu. Lainnya ada yang bundar juga, tapi kebanyakan shaftnya akan ditekan oleh baut. Jadi bisa kita lihat di sini, kebanyakan double pedal adalah seperti ini konfigurasinya. Shaftnya ini ditekan oleh satu baut di sini. Jadi kalau kita pada saat mengencangkan bautnya, pasti shaftnya akan kembali lagi ke posisi dimana ada bekas baut sebelumnya. Jadi ini agak susah kalau yang seperti ini nyetingnya. Walaupun juga bisa disetting kalibrasi, tapi jauh lebih susah pada saat kita udah berkali-kali mengencangkan bautnya. Nah, punyanya offset, shaftnya dijepit oleh sistem mekanisme yang seperti ini. Jadi bukan bautnya yang menekan ke as, melainkan shaftnya dijepit, benar-benar diklem. Dan untuk pegasnya dapat yang satu soft, yang satu lebih keras atau hard. Jadi dapat dua pegas, dan yang
terakhir, selain bisa menggunakan rantai, kita bisa juga menggunakan direct drive. Jadi ada kitnya untuk direct drive mengganti chainnya supaya responnya jauh lebih cepat lagi. Di sini seru sekali karena betarnya tidak ada yang menghalangi, vibrasi di kickpad ini nggak ada, jadi pedal kakinya nggak akan bergeser-geser karena nggak ada vibrasi dari kickpadnya sendiri. Jadi berbeda dengan double pedal biasa yang ini. Jadi kalau kita adjust pressure-nya atau bebannya, perlu berapa tenaga yang dibutuhkan untuk menekan ini, dan kita adjust sama dengan yang sini, itu tidak akan menghasilkan respon balik ataupun feedback balik yang seimbang. Jadi tidak bisa menghasilkan feedback balik yang seimbang walaupun kita setting kanan dan kirinya sama bebannya. Jadi dengan double pedal offset ini kita bisa setting feedback baliknya sama dan pressure-nya juga sama. Jadi benar-benar double pedal yang sangat balance dan sangat presisi. Jadi seperti itu untuk video kali ini tentang double pedal offset, dan semoga video ini membantu kalian semua dalam mencari double pedal terbaik kalian nanti, supaya yang merasa seperti saya, jadi kaki kanan dan kaki kiri tidak pernah balance dalam pemakaian double pedal, kalian bisa menggunakan double pedal offset ini supaya mencapai balance dan presisi kanan kiri. Dan untuk responnya sendiri, kita bisa setting variasi responnya, mau soft atau sensitif ataupun ada redaman. Kita bisa adjust di radius ini, kita bisa adjust di sudut beternya, kita bisa adjust di sudut tensionernya. Jadi kalian bisa mengadjust semuanya di double pedal offset ini. Jadi sekali lagi seperti itu video dari saya, semoga benar-benar bermanfaat buat kalian semua nanti yang mau membeli pedal offset ini. Dan bila kalian ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Sebisa mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari kalian, dan jangan lupa juga subscribe channel ini supaya lebih ramai lagi. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang menyeting modul deteksi ini. Jadi modul drum elektrik sebelum digunakan harus disetting dulu untuk menyesuaikan pukulan tangan kita. Jadi itu ada setting pad trigger ataupun nanti cross tab untuk setting lebih lanjutnya. Jadi sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.